Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam berkat dan pertolongan Tuhan saja. Mendengarkan firman itu sesuatu yang sangat penting karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikian firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, memberi dengan sukacita. Masih dalam rangkaian pelayanan kasih jemaat Korintus kepada umat yang ada di Makedonia pada waktu itu, masih dalam rangkaian pemberian itulah Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya memberi dengan sukacita. Tidak boleh memberi dengan sedih hati, tidak boleh memberi dengan ketidakrelaan, tapi kita harus memberi dengan kerelaan hati. Karena kita memberi dengan sukacita artinya sama juga dengan kita memberi dengan kerelaan hati. Tidak boleh dengan keadaan terpaksa, tidak boleh dalam keadaan kesedihan hati, tapi sebaliknya kita belajar memberi dengan sukacita. Jelas sekali dalam ayat terakhir dari pasal ayat 7 tadi, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama artinya dengan Tuhan senang kalau saudara dan saya memberi dengan sukacita. Lalu pertanyaannya adalah apa akibatnya? Apa dampaknya bagi saudara dan saya bila kita memberi dengan sukacita? Setidaknya ada 4 akibat dampaknya kalau kita memberi dengan sukacita. Yang pertama, mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, akibatnya adalah itu mendatangkan berkat Tuhan bagi kita. Dalam ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau kita memberi dengan sukacita, itu akan mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau kita memberi dengan sedikit, maka berkat juga sedikit. Tapi kalau kita memberi banyak, maka berkat juga akan banyak. Kalau kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Tapi kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Tapi dengan syarat kita harus memberi dengan sukacita. Jadi ketika kita memberi dengan sukacita, itu mendatangkan berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Yang kedua, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kalau kita memberi dengan sukacita, maka akibatnya yang kedua adalah mendatangkan kasih karunia yang melimpah atas hidup kita. Kasih karunia Allah inilah yang membuat kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah kita berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Itu terjadi akibat kita memberi dengan sukacita. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita selalu belajar dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan, dalam memberi untuk pelayanan kasih, dalam memberi sebagai wujud dari kepedulian sosial kita. Kita harus selalu belajar memberi dengan sukacita,
karena itu akan mendatangkan kasih karunia yang melimpah atas hidup kita. Yang ketiga, akibat dari kita memberi dengan sukacita, ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Yang membangkitkan syukur kepada Allah. Yang ketiga, akibat kita memberi dengan sukacita adalah membangkitkan ucapan syukur kepada Allah. Orang lain akan menaikkan syukur kepada Allah atas pemberian kita yang kita berikan dengan sukacita. Allah sebagai pemberi berkat bagi saudara dan saya, banyak orang yang menerima berkat kita yang kita berikan dengan sukacita, itu akan menaikkan syukur kepada Allah. Jadi hal yang ketiga akibat dari kita memberi dengan sukacita adalah membangkitkan ucapan syukur kita kepada Allah. Seperti jemaat Korintus memberi kepada umat di Makedonia, itu melimpah membangkitkan syukur kepada Allah. Bahkan dalam ayat 12 bagian terakhir, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Akibat saudara dan saya memberi dengan sukacita. Yang keempat, akibat kita memberi dengan sukacita, ayat 13. Dan oleh sebab kamu telatan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu. Mereka memuliakan Allah. Jadi kita memberi dengan sukacita itu berakibat mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ini yang keempat, akibat dari kita memberi dengan sukacita, orang lain akan memuliakan Allah atas pemberian saudara dan saya. Jadi sangat penting sebagai umat, sebagai orang beriman, untuk kita selalu membiasakan diri memberi dengan sepenuh sukacita. Tidak boleh memberi dengan keadaan terpaksa, dengan kesedihan hati. Tapi sebaliknya kita memberi dengan kerelaan hati. Sama dengan kita memberi dengan sukacita, maka pemberian yang penuh dengan sukacita itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Allah akhirnya dimuliakan atas pemberian saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk memberi dengan sukacita. Ajarlah kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa memberi dengan sukacita, karena ketika kami memberi dengan sukacita, akibatnya itu mendatangkan berkat Tuhan bagi kami, itu mendatangkan kasih karunia Allah yang melimpah atas hidup kami, membangkitkan ucapan syukur kepada Allah, dan juga mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Umat-Mu yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.